Yang lain sepertinya masih sarapan semua, ibu-ibu. Kita tunggu dulu ya. Betul Pak, lagi sarapan dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yulia, Bu Julaiha, Bu Tri Handayani. Bu Yulia Pak, Bu Yulia Supraningsih. Iya Ibu, Bu Yulia Supraningsih. Ya, oke. Ketua kelas juga sudah bergabung. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terima izin kasih, Pak Ketua Pak. kelas, kita tunggu yang lain dulu ya. Ini masih sedikit sekali yang bergabung. Siap Pak. Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang belum sarapan mungkin atau belum ngopi, belum melakukan rutinitas pagi, silakan sarapan terlebih dahulu. Bapak Ibu, salam sehat selalu. Ya, salam sehat Bu Juwita Naibaho. Tumben ini Bu Intan, Bu Naibaho belum terlihat ya, belum kelihatan. Iya, sebenarnya biasanya Bu ribut. Oh, itu sudah. Mr. Sophia. Kan benar kan, baru nama. Oke. Kita tunggu yang lain dulu ya, Bapak Ibu. Iya, Pak. 15 lagi. Pagi ini ceritanya aku diantar sampai ke sekolah tuh 5:30. Jadi rasanya ngantuk, karena tiduran. Jadi badan rasanya nggak fit jadinya. Makanya dari tadi saya udah di depan laptop dari tadi. Baru 4 orang dari sini saya dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Halo Pak Rusin. Halo Pak Rusin. Halo Bu Supra. Jalan-jalan yuk. Supra jalan-jalan yuk. Bu Supra natural. Saya baru tahu namanya Ibu Yuli Supra apa tadi? Keren Supra gitu, Supra. Iya, super. yang punya Honda. Yang habis survei, weh mantap. Ikutan kan Pak Rusin? Aku ada acara hari Minggu ya. Alah, bohong aja. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ada Pak Rahmat. Salam sehat. Pak Rusin ada Pak Rahmat. Oh iya ya. Ikutan. Ada Pak Rahmat. Ya. Iya, Pak Rahmat CS tuh. Iya, udah ikutan ntar. Ya, besok. Lihat situasi. Sama Bu Ida. Iya, ditunggu sama Bu Ida. Bapak Casrun Arjuna Irang. Oke, close my pedang. video. Mana Bapak Casrun Arjuna Irang? Harusnya udah ngopi belum? Belum. Mana kamar mandi? Kalau di Keramat banyak tuh. Pak Ustadz Musli. Kalau di Keramat banyak tuh berjejer makanan tuh. Saya banyak banget itu depan sekolah. Jangan lupa absen di GCR-nya. Oh iya ya, benar. Belum absen nih. Absen. Jangan lupa present jangan absen dan nanti repot. Pak Rusin, dulu kampus mana? Apanya tuh? Kuliah D2 apa S1? Satu dong. Enggak, waktu D2-nya pernah D2 enggak PGSD? Pernah, waktu D2-nya saya di IKIP. Kampusnya? IKIP, kampus A. Kampus A kelas A ya? Bukan. D2-nya di kampus Setiabudi. Nah, makanya beda. Kalau saya kan kampus A. Kalau Pak Casrun kampus apa Pak Casrun? Kayaknya udah pernah lihat juga nih. Saya kampus Setiabudi. Setiabudi sama Pak Rusin. Oke. Saya kampus A.
Kalau saya kampus biru, Bu. Ya. Pagi saya. Lupa pakai PGRI. Kayaknya bulan ini saya suka ngerepotin ibu nih. Saya repotin apa? Soalnya mau ngaturin lab lagi hari ini. Dapat nomor teman di rumah sakit. Oke, masih selama ini kecil. Depan. Ya, dekat. Ya udah. Aku lagi pramuka. Habis ini nanti kalau cepat bisa langsung ke rumah. Oke. Nah, tadi udah dikirim Bu Suwarti. Bu, kasih Bu. Oke, iya sama-sama. Dari kantor sebulan jadi. Oh, jadi bisa rutin ya? Oke, udah. Oke. Ini campur. Pak Rusin dulu angkatan keberapa, Pak? Kedua atau ketiga? Saya lulus tahun 97 apa 95 ya? Nah, lo. Yang Saya terkenal ketua itunya siapa? Ketua himanya. Mm-mm. Ketuanya siapa tuh setelah Kusro siapa ya? Saya juga kayaknya Angkatan ketiga ya? nggak asing sama Bu Trihandayani deh. Angkatan ketiga ya? Angkatan ketiga ya? Tiga apa ya? Iya kayaknya. Kalau sama Bu siapa yang sekarang jadi Kasaplak SMP sih siapa? Oh, yang di barat. Ya, Timur. Siapa namanya? Cici. Oh, Cici. Itu Cici. satu angkatan nggak? Kalau pengangkatan kepala sekolahnya iya, satu angkatan. Ya. Terus? SPG-nya beda. Enggak, D2-nya? D2-nya beda juga. Oh, berarti Bapak seangkatan sama saya ya D2-nya ya. Kalau Bu Iya. Cici kan angkatan kedua. Iya, beda. Ya. Oke. Pak Ketua, ini yang belum bergabung ada sekitar 8-9 orang. Kita tinggal saja atau kita tunggu, Pak Ketua? Silakan. Baiknya bagaimana, Pak Ketua? Sekarang sudah pukul 8:15 ya. Sementara hari ini kita kan memang jam 8, Pak ya. Kalau kemarin kan jam 9, Pak ya. Ya, sekarang jam 8 kita. Nah, sekarang Nah, kita jam udah 8, kita jam mulai jam aja Pak. Lebih 15 menit udah. Gimana teman-teman? Mulai saja apa Iya. gimana? Mulai saja Pak. Suster Dewi tadi izin karena sedang ada kegiatan dengan apa tadi yayasan terlebih dahulu untuk kenaikan pangkatnya katanya. Tadi. Kalau gitu kita sepakat aja untuk mulai saja Bapak Ibu ya. Iya Pak. Baik, kalau saya Pak, tunggu 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi, Pak. Ke belakang dulu, Pak. Iya. Lewat sesuai banget. dengan titah ketua kelas, kalau saya ngikut, kita mulai saja kalau begitu. Mulai saja Pak ya. Ya, Silakan oke. Pak. Pak Rusin 2 menit lagi. Gimana ya dianya nomor tadi? Oke, silakan kalau gitu Pak Rusin memandu kita untuk memulai kelas. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengawali kegiatan hari ini, sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa semoga apa yang menjadi harapan kita hari ini dapat terlaksana dan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya kita dapat menimba ilmu ya bermanfaat dan kita mudah-mudahan dapat mengimplementasikan
di tempat tugas kita masing-masing. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak narasumber. Dan yang tugas hari ini siapa Bapak Ibu ya kemarin? Langsung aja Bapak. Putri. Bu. Ya. Putri. Oh ya, silakan Putri. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua Kelas sudah membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman hingga bisa bertemu kembali walaupun hanya melalui virtual. Tapi alhamdulillah bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhir zaman. Dan salam sejahtera untuk teman-teman semua yang di luar Muslim. Sehat selalu juga untuk kita semuanya. Kepada Bapak Muhammad Sofyan Hadi yang terhormat selaku coach kita. Kemudian Bapak Ibu semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi sudah dimulai dengan berdoa, berarti sekarang kita langsung masuk ke inti kegiatan. Kita mendengarkan apa materi-materi yang akan diberikan oleh Bapak narasumber kita yaitu Bapak Sofyan Hadi. Mungkin kita bertepuk dulu sedikit ya, Pak, boleh? Ya. Oke. Saya contohkan sedikit tepuk paha, pundak, silang, kepala, pipi, owe. Nah, owe-nya berikan yang paling jelek ke samping kiri kanan Bapak dan Ibu. Anggap aja dia ada orang gitu ya. Oke, sama-sama ya. Semuanya dibuka Bu, mic-nya Bu. Biar sama-sama Bu semua Bapak. Yo, 1, 2, 3. Tepuk paha, pundak, silang, kepala, pipi, ya, berikan yang paling jelek Bapak dan Ibu yang tadi kesel di jalan karena macet dan sebagainya, tumpahkan di sini. Yo, 1, 2, 3. Tepuk paha, pundak, silang, pipi, tepuk tangan untuk kita semua. Lagi Bu, sekali lagi, oke, ayo. 1, 2, 3. Tepuk paha, pundak, silang, kepala, pipi. Cepet ya, cepet gerakannya. 1, 2, 3. Tepuk paha, pundak, silang, kepala, pipi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, monggo Pak. Ya, saya serahkan kepada Bapak. Tadi, monggo. Jam 1 ya Jia rapatnya. Saya baca sih. Oke, terima kasih banyak ya? Pak Rusin selaku Saya Ketua ngirim yang itu doang memandu yang kita untuk membuka sesi pada hari ini. Udah dibuka loh Ji. Begitu juga Ibu Tri yang sudah memandu kita melakukan ice breaking ya. Sepertinya kalau kepala sekolah agak berbeda ya dengan guru-guru ketika melakukan ice breaking ya. Apa mungkin karena sudah jarang mengajar di kelas atau bagaimana ya Bapak Ibu ya? Salah satunya Pak. Oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan juga banggakan para peserta pelatihan kurikulum merdeka yang diikuti oleh kepala sekolah
untuk tingkat sekolah dasar di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat. Alhamdulillah ya, pada hari ini merupakan hari keberapa pelatihan Bapak Ibu? Hari keberapa hari ini? Keempat, Pak. Hari keempat pelatihan. Biasanya ketika hari keempat pelatihan, wajah-wajahnya sudah berbeda, sudah sumringah ya, karena sebentar lagi pelatihan akan selesai untuk dilakukan ya. Hari ini hari keempat, kemudian besok sudah hari terakhir, sudah siap-siap untuk mengikuti atau menuntaskan post-test. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama di hari keempat ini, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, alhamdulillah untuk tingkat keaktifan para peserta pelatihan kelas G ini merupakan para peserta-peserta yang sangat aktif luar biasa ya. Jadi kalau misalnya tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Kalau misalnya saya diminta untuk mengampu kembali di pelatihan kepala sekolah, saya tanpa ragu akan memilih berada di kelasnya Bu Intan, ya. Akan memilih berada di kelasnya Pak Rusin dan Bu Naibaho beserta Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Oke, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang kedua, sampai dengan hari keempat pelatihan ini luar biasa pengerjaan tugas, pengerjaan LK, kemudian diskusi-diskusi kita juga sudah sangat komprehensif kaitannya dengan kurikulum merdeka. Ya, jadi masing-masing dari hari pertama, kedua, ketiga sudah memiliki pandangan yang menurut saya sudah sangat baik. Ya, jadi ketika Bapak dan Ibu Kepala Sekolah nantinya akan mensosialisasikan hasil pelatihan kepada guru-guru di sekolah masing-masing, saya tidak ragu nantinya Pak Rusin akan dengan cekatan, akan dengan sangat baik dapat menjelaskan implementasi kurikulum merdeka bagi guru-guru di sekolahnya. Ya, begitu juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang lain, mudah-mudahan sekali lagi ketika pelatihan kurikulum merdeka ini telah tuntas, maka ada tanggung jawab moral yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk dapat melakukan sharing. Ya, karena tujuan kenapa Bapak dan Ibu Kepala Sekolah diminta untuk bergabung pada pelatihan kurikulum merdeka ini, karena masing-masing tentunya nanti diharapkan untuk melakukan sharing, melakukan pengimbasan kepada guru-guru yang ada di sekolah masing-masing. Ya, jadi harapannya untuk pelatihan kurikulum merdeka sekarang, khususnya di Jakarta Pusat, kepala sekolah yang mengikuti pelatihan itu ada kurang lebih 256 kepala sekolah. Ya, kalau kita kalikan di masing-masing sekolah itu misalnya paling tidak ada berapa guru Bapak Ibu? Ada 10 guru misalnya. Ya, jadi ada sekian banyak nantinya yang akan mendapatkan sosialisasi maupun juga akan mendapatkan contoh implementasi dari kurikulum merdeka. Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian hal lainnya yang ingin saya Pak Subagio, suara saya cukup jelas Bapak atau kurang jelas Bapak Ibu? Suara saya sudah cukup jelas Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Oke. Di sini cukup jelas Pak. Jadi yang berikutnya contoh sederhana implementasi kurikulum merdeka ketika nantinya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah akan kembali ke sekolah masing-masing adalah dengan ini baru delay ini suaranya Pak, nggak jelas. Suaranya putus-putus Pak sekarang. Ada Pak hilang Pak. Halo, cek sudah cukup jelas? Cek. Halo Bapak Ibu. Ya, saat ini putus-putus. Baru. Oke.
sinyalnya di hari keempat, ini mentang-mentang sudah mendekati hari terakhir, ini sudah mulai endut-endutan ya sinyalnya. Oke, jadi yang terakhir ketika nanti Bapak dan Ibu Kepala Sekolah akan melakukan pengimbasan, ya, akan melakukan pengimbasan kepada guru masing-masing di sekolah. Cara sederhananya adalah dengan memberikan satu contoh modul ajar. Satu modul ajar yang nantinya modul ajar tersebut akan digunakan, akan di ATM, akan diamati, kemudian ditiru dan modifikasi ya oleh para guru di sekolah masing-masing. Itu cara paling sederhana ya untuk mulai menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Insya Allah pada hari ini nanti saya akan memberikan satu contoh modul ajar, ya, satu contoh modul ajar yang juga nanti bisa diberikan kepada semua guru, ya, di sekolah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu, oke? Itu merupakan evaluasi atau refleksi sampai dengan hari keempat pelatihan ini. Kemudian hari keempat pelatihan kita ini, kita juga nantinya akan membahas topik baru. Selain modul ajar, kita akan membahas tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya akan meminta yang belum pernah berbicara, mohon izin ya Bu Intan, kalau Bu Intan sudah cukup sering ya aktif berdiskusi, Pak Rusin sudah cukup sering, Bu Naibaho, Bu Juwita, kemudian Bu Siregar juga sudah cukup sering memberikan masukan ya. Jadi saya akan meminta yang belum pernah terdengar suaranya, yang kemarin sayup-sayup di awal bergabung, kemudian ketika kita panggil di akhir-akhir ternyata tidak ada respon sama sekali. Yang pertama Pak Muslih ya, Pak Muslih saya akan minta untuk memberikan intisari dari hasil suaranya itu. Sepertinya bermasalah di ininya, audionya. Pak Musli, saya minta tolong untuk memberikan intisari dari hasil pertemuan kita di hari ketiga yang kemarin. Ya, selain Pak Musli, saya juga ingin meminta Ibu Komalasari. Ya, Ibu Komalasari, pialanya luar biasa di belakang, di backgroundnya, sering sekali berprestasi sebenarnya ya, sekolahnya Ibu Komalasari. Kemudian selain Bu Komalasari, saya juga meminta Ibu Julaiha ya. Ibu Julaiha, silakan setelah ini Ibu nanti akan memberikan intisari hasil pertemuan kita kemarin. Kemudian yang berikutnya nanti ada sebentar di slide kedua ada Ibu Kaswati ya. Ibu Kaswati yang hadir terus, rajin, on time. Tapi belum ada suaranya. Mudah-mudahan untuk hari ini Ibu akan mau untuk berbagi pendapat, berbagi dari hasil pertemuan di hari ketiga kita kemarin. Silakan. Pak, saya udah Pak kemarin. Siapa yang sudah? Bu Komalasari sudah ya? Komalasari udah Pak kemarin. Oh sudah, baiklah kalau begitu. Selamat pagi Pak Sofyan. Masih banyak Pak. Oke, baik kalau begitu. Pak Sofyan, saya nyambi ya Pak. Oh iya baik, Bu Suster Dewi. Saya ditagih. Oke, siap Ibu. Kalau guru, makasih. Ya, siap. Kalau begitu kita ke Bu Darmiati Umar Sindih. Nah, sepertinya belum pernah ya ada suaranya Bu Darmiati ya. Oke, silakan kita mulai yang pertama. Ibu siapa tadi yang saya minta? Atau Pak Musli? Silakan Pak Musli, silakan Pak. Pak Musli ada 2 akun tuh.
Pak Musli itu, kepala sekolah dari kemarin sudah saya sampaikan, masing-masing itu laptopnya tidak ada yang satu ya, lebih dari 2. Silakan Pak Musli. Satu Pak laptopnya, nggak ada 2. Tes, ada suaranya nggak? Tes. Pak Musli ada 2 ada suaranya Pak. Mohon maaf. Terlalu besar volumenya. Pak Musli, satu device-nya dimatikan Pak, jadi tidak berbenturan. Itu berdengung di kami suaranya. Yang satu dijauhkan aja. Ya, dijauhkan. Kenapa ada 2? Pakai HP sama pakai laptop mungkin. Nah, ya. Suara Bapak belum bisa terdengar jelas, Pak Musli. Mohon izin. Ada trouble di mikrofon. Oke, silakan diperbaiki dulu ya, Pak Musli. Kita ke Ibu terlebih dahulu. Silakan Ibu, siapa tadi yang saya minta? Ibu Yulia kalau tidak salah ya. Halo Ibu Yulia. Silakan Ibu. Bu Juleha tadi ya? Saya nomor 3. Nomor 3. Siapa tadi? Silakan. Ya, ada Bu Juleha, kemudian tadi juga ada. Silakan Bu. Ibu Darmiati. Iya, Bu Darmiati. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya, Pak? Terdengar dengan jelas, Ibu. Ya, hasil dari pembelajaran hari ketiga kemarin, yaitu tentang kurikulum, ya. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling penting, yaitu kurikulum. Kurikulum itu bersifat dinamis, sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan zaman. Maka dari itu perlu pembelajaran dengan paradigma yang baru. Maka terbentuklah kurikulum Merdeka Sekolah. Adanya sekolah penggerak, adanya guru penggerak. Salah satu prinsip dari pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak yaitu adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Sedangkan satuan pendidikan yaitu menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah yang terkait dengan kurikulum pembelajaran dan asesmen. Ciri-ciri kurikulum Merdeka Belajar yaitu pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Fokus pada materi esensial serta fleksibel dalam pembelajaran. Itu yang saya dapat karena kemarin mati. Ya Pak, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Julaiha, Ibu Sari dari pertemuan hari ketiga kita kemarin. Berikutnya silakan Ibu Kaswati. Silakan Ibu Kaswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin nanti akan menyampaikan sedikit ya Pak. Kemarin saya terkendala sama Monep MTAS, jadi saya tinggal. Baiklah, pada dasarnya saya hampir sama dengan Ibu Lia tadi, yaitu kemarin saya menyimak sedikit tentang kerangka kurikulum. Di situ dikatakan bahwa kurikulum itu bersifat dinamis, harus berkembang, sehingga harus berkembang seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Kemudian dengan adanya perkembangan ini, di sini dikatakan bahwa yang sempat saya catat adalah adanya
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan, di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan struktur kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, kemudian capaian pembelajaran yang tersusun dari beberapa fase, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Itu adalah wewenang dari pemerintah pusat. Selanjutnya, satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk memiliki kewenangan menyusun visi dan misi, tujuan sekolah, kemudian kebijakan sekolah terkait kurikulum pembelajaran dan asesmen. Nah, untuk penyusunan visi misi ini, kita mulai dengan analisa lingkungan, kemudian analisa kebutuhan, serta analisa sosial budaya. Itu yang sempat saya simak kemarin, Pak. Selebihnya saya kemarin tinggal. Oke. Terima kasih. Saya itu saja ya, Pak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, Coach. Udah ada suaranya, Coach? Oh, sudah bisa Pak Musli. Silakan. Oh, baik. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Coach Hadi atas kesempatan waktunya dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain. Ya. Mohon maaf sebelumnya Pak Hadi. Ya, kemarin saya ada rapat dengan yayasan ya di pagi. Ya, jadi tidak maksimal dalam mengikuti pelatihan ya kemarin. Tapi ada beberapa yang saya simak ya dari penjelasan Pak Hadi kemarin terkait kualitas pendidikan ya. Jadi adanya kurikulum ini tentunya melihat situasi ya dan juga kondisi sehingga pemerintah meluncurkan kurikulum yang baru ya. Dan kurikulum ini ya bukan berarti ganti menteri, ganti kurikulum ya. Bukan berdasarkan itu, tapi adanya kurikulum baru itu disesuaikan dengan tadi ya kondisi yang ada sehingga kita tidak tertinggal dengan pendidikan-pendidikan yang di negeri lainnya, sehingga pendidikan di Indonesia ini bisa merata ya, karena kita dari Sabang sampai Merauke, sehingga pendidikan yang di pedesaan atau di pedalaman itu juga bisa berkualitas seperti yang ada di kota. Kemudian muncullah kurikulum ini ya, kurikulum Merdeka ya, yang sifatnya dinamis ya. Kemudian dikembangkan seiring dengan kebutuhan zaman ya. Kemudian juga kurikulum Merdeka ini diadakannya sebelum diluncurkan itu ada guru penggerak ya. Kemudian juga ada sekolah penggerak ya. Jadi pemerintah tidak sekaligus untuk menetapkan bahwa ayo digunakan kurikulum baru ini, tidak. Namun sebelum-sebelumnya sudah disosialisasikan bahkan melalui pelatihan-pelatihan yang lain yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak tadi, adanya pembagian kewenangan ya. Di antaranya pemerintah pusat dan juga sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian untuk kewenangan pusat ya itu di antaranya yaitu ada struktur kurikulum ya yang sudah dibuat oleh pemerintah ya. Kemudian juga ada profil pelajar Pancasila ya. Ini yang digalangkan ya di kurikulum terbaru ini. Kemudian ada capaian pembelajaran ya, ada CP yang terbaru ya, bahasa-bahasa yang baru. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen ya. Kemudian yang untuk satuan pendidikannya atau sekolah itu diberikan kewenangan untuk membuat atau menyusun visi dan misi, kemudian tujuan sekolah dan kebijakan-kebijakan sekolah terkait kurikulum dan juga asesmennya. Ya mungkin itu Coach yang saya tangkap ya, karena saya langsung ada keperluan kemarin, mohon izin ya, mohon maaf Coach. Ini yang dapat saya pahami yang disampaikan oleh Coach kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, lengkap sekali yang disampaikan oleh Pak Musli. Saya jadi membayangkan bagaimana kalau mengikuti dari awal sampai selesai ya. Sambil-sambilan saja sih sudah lengkap sekali ya. Terima kasih banyak Pak Musli. Berikutnya tadi ada Bu Darmiaji kalau tidak salah ya. Silakan Ibu Darmiati. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Bu, masih ditutup mic-nya, Bu. Mikrofonnya masih di mute Ibu, mohon izin. Ya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil rangkuman kemarin saya mengikuti pelatihan dari Bapak, yaitu pertama adalah kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Terus proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ada dua, Pak. Pertama, tetap dan fleksibel atau dinamis. Nah, tetap ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat yaitu ada tujuan pendidikan nasional, kemudian ada profil Pancasila, lalu ada SNP dan struktur kurikulum prinsip pembelajaran dan asesmen pencapaian pembelajaran. Yang kedua yaitu fleksibel dinamis. Nah, fleksibel dinamis ini yang pertama menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua merumuskan visi dan misi tujuan. Yang ketiga menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, merumuskan visi misi ini ada evaluasi jangka panjang dan evaluasi jangka pendek. Nah, itu yang saya tangkap, Pak. Nyambi-nyambi Pak sama. Oke, terima kasih banyak. Terus sebelumnya saya minta maaf ya Pak, 2 hari kemarin saya ada akreditasi jadi nggak fokus. Oke, baik Ibu Darmianti, mudah-mudahan setelah ini akan fokus ya karena akreditasi sudah tuntas. Ya, Pak. Ya. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi Bapak Ibu? Satu orang lagi. Satu orang lagi. Yang belum ada suaranya, yang kemarin yang ingin didengar suaranya sama Bu Intan, siapa kemarin? Ibu Intan? Masih di mute Ibu, Bu Intan. Kalau yang itu sertifikatnya udah belum? Sertifikat komputer gitu ya? Ngajar ya? Oh ya udah. Kan dari tadi berbicara tapi suaranya masih di mute Ibu. Pak Aris, Pak, belum kedengaran suaranya. Pak Aris. Okay. Aris WH. Ini siapa ini? WH dari Santo Franciscus. Silakan Pak Aris. Pak Thomas, ayo Pak Thomas. Oke, silakan Pak Aris. Sama ada Pak Thomas juga. Silakan Pak Aris terlebih dahulu. Silakan Pak, biar ada suaranya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Mohon maaf ini kamera saya nggak kelihatan ya. Orangnya Pak yang nggak kelihatan. Iya, suaranya kedengaran, mukanya kelihatan. Kalau kameranya kelihatan. Misterius nih. Misterius kata Pak Musli, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan selamat pagi untuk Pak Hadi. Jadi saya sedikit sharing saja Pak ya tentang kurikulum Merdeka yang kemarin adalah yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin adalah tentang kerangka dasar kurikulum Merdeka itu apa. Nah sebenarnya dari situ bahwa kita sebenarnya sudah terima jadi kerangka itu seperti apa karena yang menentukan adalah dari Kementerian Pendidikan Budaya dan Ristek ya Pak ya. Jadi fungsinya adalah sebagai acuan pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, jadi untuk ini sebenarnya
kita semua di satuan pendidikan sudah diberikan tentang kerangka kurikulum tersebut. Dan yang harus kita lakukan adalah sebenarnya mengimplementasi kurikulum atau kerangka kurikulum yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, tetapi kita melihat dari segi satuan pendidikan itu sendiri, apakah dari segi sarana prasarana dan kelengkapan yang lainnya yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu semuanya tentang hal ini, itu apakah bisa dilaksanakan atau tidak tentang kerangka-kerangka kurikulum yang sudah disodorkan oleh pihak kementerian kepada kita semua. Mungkin itu saja dari saya, Pak, sedikit sharing dari saya tentang pertemuan yang hari ketiga kemarin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aris, walaupun tidak terlihat wajahnya. Yang berbicara itu adalah layar hitam, ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Aris untuk sharingnya tentang intisari pertemuan hari ketiga kemarin. Satu lagi saya ingin minta ke Pak Sarwanto, silakan. Pak Sarwanto, silakan. Pak Sarwanto. Sehati kita Pak, saya mau nunjuk. Oke, silakan. Silakan Pak Sarwanto. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat. Terima kasih Pak Sofian dan Bapak Ibu semua. Halo. Suara saya bisa didengar ya, Pak? Jelas, Pak Sar. Jelas, Pak. Jelas. Oh, Pak. Lanjut aja, Pak. Menggema suaranya. Pagi-pagi habis sarapan ya. Ya, terima kasih. Pada dasarnya sama ya Bapak Ibu, yang sudah diutarakan oleh Bapak Ibu semuanya, bahwasannya materi kemarin yang disampaikan oleh Pak Sofian, yaitu tentang kerangka pembelajaran, profil tujuan pendidikan nasional, lalu ada profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan, lalu standar proses capaian pembelajaran. Jadi semua tentang kerangka itu memang sudah ditentukan atau dicanangkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional. Lalu kemudian sekolah menjadi sasaran untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Jadi yaitu tentang visi misi satuan pendidikan itu yang harus segera dilaksanakan atau dikeluarkan oleh pihak satuan pendidikan. Profil pelajar khas satuan pendidikan, juga ada konteks dan kebijakan lokal. Bapak Ibu, tentang kurikulum Merdeka ini kebetulan sudah dilaksanakan di kelas 1 dan 4. Ya, kemarin memang sudah diberikan arahan dari pihak dari kementerian. Kemudian memang di satuan pendidikan ini ada beberapa kendala. Ini untuk sharingnya, Pak, bahwasanya di kelas di satuan pendidikan, terutama di kelas 1 dan 4 ini memang belum sepenuhnya mempunyai kompetensi untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Terutama kemarin juga banyak sekolah yang memang belum mempunyai bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar. Jadi di sini ada kendala-kendala oleh guru. Kemarin ada instruksi atau sebuah keinginan bahwa sekolah itu perlu ada pendampingan. Dalam hal ini pendampingan yang
dikomodai oleh dari pihak kementerian. Tetapi sampai sekarang belum ada, bahkan dari pihak pembina di wilayah itu pengawas menjanjikan ada pendampingan-pendampingan, tapi belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh, Pak. Jadi nanti mohon bisa cari solusinya supaya Bapak Ibu untuk guru kelas 1 dan 4 ini bisa mempunyai mempunyai potensi untuk melaksanakan kurikulum merdeka di tahap awal sekarang ini. Mungkin kalau diadakan pelatihan seperti ini punya dasar untuk melaksanakan kegiatan di samping sebelum ada pendampingan dari pihak pembina. Tapi selama ini belum ada lagi pendampingan yang dilakukan oleh pihak kementerian lewat Dinas Pendidikan. Itu mungkin ya yang intinya sama dengan Bapak Ibu sebelumnya. Jadi kemarin juga sudah dilaksanakan pembuatan kurikulum operasional standar satuan pendidikan yang sifatnya fleksibel, dinamis. Di situ juga ada visi misi satuan pendidikan, juga ada profil pelajar kesatuan pendidikan. Di samping juga ada konteks untuk kebijakan lokal. Mungkin hari ini lebih baik, lebih banyak materinya yang diperlukan terkait dengan istilah-istilah yang ada di kurikulum merdeka, sekaligus ada contoh-contoh untuk misalnya tentang capaian pembelajarannya, modul ajarnya. Jadi para guru itu lebih banyak materi-materi atau contoh-contoh modul ajar yang bisa dikembangkan, bisa ditiru, dan bisa dimodifikasi. Mungkin itu dulu, Pak. Sementara Pak Brian. Oke, terima kasih. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sharingnya Pak Sarwanto. Lumayan panjang kali lebar juga ya. Iya Pak, di lapangan begitu Pak. Pengamat yang handal ya. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan intisari dari pertemuan hari ketiga kita kemarin. Mohon izin untuk mengulang Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, di hari ketiga kemarin kita masing-masing sudah mendiskusikan tentang kerangka kurikulum. Ya. Kita mengenal ada istilah kurikulum bagi sekolah penggerak, kemudian sampai kurikulum Center of Excellence ya bagi SMK. Kemudian selain itu kita juga masing-masing sudah membahas kenapa kurikulum itu sangat penting. Ya, perannya dalam dunia pendidikan itu seperti apa. Kemudian selain itu kita juga kemarin sudah bersepakat bahwasanya kurikulum itu merupakan aspek yang sangat dinamis. Berubah terus sesuai dengan tantangan, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau yang ingin dicapai oleh masing-masing negara atau bangsa tentunya. Ya. Kemudian selain itu kemarin juga ketika kita berbicara tentang kurikulum merdeka itu sudah terbagi ya di dalam kerangkanya sudah terbagi, ada yang given langsung yang tidak kita utak-atik, kemudian ada yang fleksibel, ada yang bisa secara mudah kita lakukan adaptasi, secara mudah kita lakukan perubahan, ya, pengembangan ya sesuai dengan kaidah dalam pengembangan kurikulum tentunya. Kemudian selain itu di hari ketiga yang kemarin masing-masing Bapak dan Ibu Kepala Sekolah juga sudah diberikan
ini ya kesempatan untuk dapat menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing-masing ya. Yang hari ini insya Allah nanti pertama yang kita akan minta, kita akan persilahkan untuk menjelaskan. Nanti yang pertama yang kita pilih kemarin siapa? Pak Kasrun ya. Kita akan melihat bagaimana Pak Kasrun nanti akan menjelaskan, mengimplementasikan hasil dari ini ya, hasil dari pengembangan, hasil dari adaptasi kurikulum Merdeka di sekolah Pak Kasrun. Begitu juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang lain nantinya setelah Pak Kasrun kita akan memilih ya, akan memaparkan sesuai dengan pengerjaan LK yang kemarin sudah disepakati. Terakhir pukul berapa Pak Rusin, Pak Ketua? Pukul berapa kemarin kita sepakati? Pukul 11 ya? 7 pagi. Hari ini 7 pagi. Oke, pukul 7 pagi ya. Oh, yang penyetoran pukul 7 pagi. Masa ada orang tua murid ke sini masuk. Saya kirain siap, Pak siap. tambahan waktu sampai jam 11. Kemarin sudah disepakati sampai jam 7 pagi. Begitu ya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya banggakan dan juga muliakan. Setelah nanti masing-masing Bapak Ibu Kepala Sekolah menjelaskan pengerjaan hasil LK-nya, kemudian saya akan berikan satu contoh modul ajar untuk tingkat sekolah dasar. Dan ini contoh ini nanti bisa silahkan langsung diberikan kepada semua guru-guru yang ada di sekolah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi, ketika nanti contoh tersebut sudah diberikan, sudah melakukan proses amati, tiru, dan modifikasi, maka insya Allah implementasi sederhana ya oleh guru ketika mengajar dengan kurikulum Merdeka dapat segera diimplementasikan di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Cukup jelas? Cukup jelas? Kalau contoh kurikulumnya, Bapak mohon maaf, kalau contoh kurikulumnya ada Pak? Oke, contoh kurikulumnya itu tidak akan tuntas kita bahas kalau dari detail dari atas sampai terakhir, dan saya tidak akan memberikan Pak Rusin contekan ya, karena itu mencontek. Ya Pak, di-share Pak. Contoh kurikulumnya Pak. Nah itu maksudnya. Pelan-pelan Bapak Ibu ya, langsung Sofian bisa untuk segera diimplementasikan terlebih dahulu, yaitu modul ajar. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Sofian izin bertanya bisa? Silakan Bu Kaswati. Gini Pak, kita sedang menyusun kurikulum Merdeka dan kurikulum 13, kurikulum satuan pendidikan. Itu nanti ketika kita akan menyusunnya, apakah itu dicampur dalam satu buku atau dipisah? Sementara kan saat ini di sekolah itu berlaku 2 kurikulum ya Pak, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 13 untuk kelas 2, 3. Mohon maaf, saya terlempar tadi tiba-tiba nge-freeze. Bu Kaswati, saya sudah dapatkan poinnya. Ketika membuat kurikulum, jadi campur-campur. Ya, untuk kurikulum Merdeka silahkan khusus dibuat kurikulum Merdekanya. Untuk kurikulum 2013 silahkan dibuat kurikulum 2013-nya. Karena penggunaannya nanti kan berbeda sesuai dengan kelas masing-masing. Begitu ya Bu Kaswati, semoga. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih banyak.
Kita lanjut sekarang ke Pak Kasrun. Oke, ini merupakan hasil pengerjaan LK ya, kaitannya dengan kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ketika Pak Rusin tadi mengatakan contohnya mana? Oke, kita lihat dari semua pengerjaan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Silakan Pak Kasrun, waktunya kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Muhammad Sofyan Edi. Yang kami hormati juga teman-teman kepala sekolah di kelompok kelas G untuk yang tergabung dalam Diklat Kepsek. Baiklah, untuk apa yang disampaikan oleh Pak Adi, perkenankan saya. Tapi mohon maaf dulu Pak Sofyan, ini saya suruh membahas LK atau sekitar tentang KOSP-nya ini, kurikulum operasional tingkat satuan pendidikannya nih. Oke, silahkan pengerjaan LK-nya sekaligus untuk yang kurikulum operasionalnya. Silakan, pengerjaan LK-nya. Berarti di share screen ya Pak ya? Silakan Pak. Jangan tanggung-tanggung Pak Casrun. Sama kurikulumnya Pak Rusin, boleh? Iya. Saya share. Baik, Bapak Ibu, mengenai LK, untuk LK yang kedua ini sepertinya banyak sekali nih. Kalau saya ini, sepertinya banyak sekali. Sebentar. Pertanyaannya sedikit Pak, jawabannya banyak. Iya, betul. Tanya 5. Yang ini ya, Bapak Ibu. Betul ya? Yang pertama ada pertanyaan pemantik, ada 5 pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah analisis faktor-faktor pendukung dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Baik, izin untuk narasumber dan teman-teman. Yang pertama untuk pertanyaan pemantik adalah bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pengajaran. Di sekolah kami untuk menganalisis karakteristik satuan pelajaran, kami melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menampung aspirasi seluruh warga sekolah, baik guru, tendik, orang tua atau komite sekolah, maupun warga sekitar sekolah. Jadi yang pertama adalah kita tampung aspirasi dulu. Yang kedua adalah memilah informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan informasi yang bisa mengumpulkan informasi ini bisa melalui diskusi, wawancara, maupun pertemuan atau rapat. Setelah itu kita akan lakukan analisis informasi. Kita bisa menggunakan teknik atau alat itu yang biasa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan SWOT ya Bapak Ibu. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk ini karena itunya apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana proses mendesain visi, misi, dan tujuan. Untuk proses mendesainnya terkait dengan visi dan misi tujuan sekolah, yang pertama adalah kita bentuk tim pengembang sekolah dulu yang terdiri atas unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, komite sekolah atau orang tua, dan para pemangku kepentingan. Artinya kita bentuk dulu tim pengembangnya. Kalau berkaitan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan, berarti nanti kita harus punya tim pengembang kurikulum KOSP. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu kita membagi tugas sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga adalah mengecek hasil analisis evaluasi diri sekolah dan analisis SWOT. Yang keempat, TPS, nanti tim pengembang sekolah akan menyusun rangsangan draft untuk rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah. Karena di KOSP sendiri, Bu, sama seperti kurikulum 13, kita harus di situ mencantumkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kalau tidak salah ada di bab 2. Kemudian mengadakan pertemuan rapat dengan warga sekolah untuk membahas rancangan atau draft visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah kita susun.
Selanjutnya kita akan menerima masukan-masukan untuk revisi apabila draft yang disusun itu mungkin ada penambahan atau perubahan ya. Yang selanjutnya setelah tersusun maka baru kita rumuskan ya berdasarkan dari masukan-masukan warga sekolah. Selanjutnya kita selaraskan visi misi dan tujuan sekolah dengan visi misi dan tujuan institusi di atasnya serta visi misi dan tujuan pendidikan nasional. Artinya visi misi dan tujuan sekolah yang kita susun jangan sampai melenceng atau bertentangan dengan visi misi tujuan yang ada di atas kita seperti visi misi tujuan yang ada di Dinas Pendidikan sampai visi misi tujuan pendidikan secara nasional. Yang kedelapan, kemudian memutuskan rumusan visi misi dan tujuan sekolah melalui rapat yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah. Selanjutnya adalah menyosialisasikan visi misi dan tujuan sekolah kepada warga sekolah dan para pemangku kepentingan sekolah. Ini apabila visi misi dan tujuan sekolah sudah terbuat atau terbentuk ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti visi misi sekolah ini nanti akan dimasukkan ke kurikulum operasional sekolah. Nah, kemudian visi misi ini dan tujuan sekolah ini kan perlu kita tinjau kembali ya Bapak Ibu secara berkala sesuai dengan perkembangan di masyarakat sekolah. Jadi seperti ini pertanyaan yang nomor 2 ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana memfasilitasi proses desain visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Dalam proses mendesain visi misi dan tujuan sekolah dilakukan dengan rapat warga sekolah yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, tendik, orang tua murid dan komite sekolah. Ya, artinya visi misi dan tujuan sekolah itu bukan redaksi kepala sekolah, tapi redaksi bersama ya yang disusun melalui pertemuan atau dalam menilai rapat yang dihadiri sekolah maupun orang tua atau komite sekolah. Pertanyaan keempat, apa fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum operasional satuan pendidikan? Profil pelajar Pancasila itu ibarat kompas ya Bapak Ibu bagi pendidik dan peserta didik ya. Kompas ini mengarahkan para pendidik dan peserta didik untuk menjabarkan tujuan pendidikan nasional secara lebih rinci terkait cita-cita, visi, misi, dan tujuan. Ya. Suaranya hilang, Pak Kasrun. Halo, Pak Kasrun.